Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Kalau begitu kita menikah, yuk. Tuan Al, tolong jangan batalkan kerjasama kita. Dan saya mohon jangan dicabut investasi Tuan. Ucap Roni, padahal Alvaro belum berkata apa-apa. Justru itu Tuan Roni, saya kemari memang ingin mencabut semua saham yang sudah kami tanamkan di perusahaan Anda. Dan saya akan membatalkan kerjasama ini. Sesuai kesepakatan, tidak ada tuntutan ganti ruginya jika salah satu membuat kesalahan. Ucap Alvaro, dari masih menyimak. Meskipun ia belum tahu pasti permasalahannya, namun dari perkataan Alvaro sudah bisa ditangkap oleh Dari Melvin, urus pembatalan kerjasama ini, dan tarik kembali investasi kita di perusahaan ini. Perintah Alvaro, baik Tuan, akan dilaksanakan secepatnya. Jawab Alvaro tidak akan mentoleransi lagi. Ia harus mengambil tindakan tegas dalam urusan ini. Membuka laptopnya dan memindahkan kembali dana yang sudah diinvestasikan ke perusahaan milik Roni. Tidak sulit bagi karena hanya memindahkan saja ke rekening perusahaan milik Alvaro. Sudah Tuan, jawab dan kembali menutup laptopnya. Roni segera bangkit dari duduknya dan berlutut di hadapan Alvaro. Namun Alvaro tidak menghiraukan Roni. Asisten Roni hanya terdiam. Ia tidak tahu harus menanggapi masalah ini. Roni terduduk lemas di lantai setelah kepergian Alvaro dan Roni terpaksa harus membangun perusahaan dari nol lagi sekiranya benar-benar bangkrut. Tuan, sebenarnya apa masalah Anda dengan Tuan Roni? Tanya Saat ini mereka sudah berada di dalam mobil. Calon mertuaku diculik oleh anak dan istrinya, jawab Alvaro. Mengerem mendadak mobilnya. Hingga membuat Alvaro hampir terbentur ke dashboard mobil. Beruntung memakai sabuk pengaman. Apaan kamu? Maaf Tuan, habisnya saya terkejut mendengarnya. Kira dong, kalau aku terluka gimana? Kemarin saja aku dikeroyok oleh mereka. Kamu tidak lihat mukaku masih lebam? Maaf Tuan, saya kurang memperhatikan wajah Tuan. Jalan. Pun kembali menjalankan mobilnya. Kali ini akan lebih fokus. Hingga mereka pun tiba di perusahaan dengan selamat. Alvaro langsung keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju lift. Tidak peduli dengan yang berlari kecil agar tidak tertinggal oleh Alvaro. Bernafas lega saat masuk ke dalam lift bersamaan dengan Alvaro. Tiba di lantai 20, Alvaro langsung masuk ke dalam ruangannya. Sayang, panggil Alvaro pada Abe. Abe pun menoleh lalu tersenyum. Bagaimana, sudah beres semuanya? Tanya Abe. Alvaro menarik tangan Abe pelan. Abe menurut saja dan bangun dari duduknya.
Alvaro memeluk Abe dari belakang. Sudah, semuanya sudah selesai. Aku sudah menarik investasi di perusahaan milik Roni. Tidak tahu dengan yang lainnya, aku tidak peduli lagi. Jawab Alvaro. Ya sudah, aku mau lanjut kerja. Nanti tidak selesai pekerjaanku. Ucap Abe. Sebentar, aku ingin memelukmu sedikit lebih lama, ujar Alvaro. Sayang, ini di kantor, kata Abe. Berarti kalau di rumah atau di kamar boleh dong? Tanya Alvaro. Gak nanti kebablasan, kita belum menikah, jawab Abe. Kalau begitu kita menikah, yuk, ajak Alvaro. Sabar, tidak lama lagi, tinggal sebulan lagi, jawab Abe. Abe pun melepaskan diri dari pelukan Alvaro. Abe pun melanjutkan pekerjaannya. Sementara Alvaro kembali ke meja kerjanya dan duduk di kursi kebesarannya. Alvaro juga mulai memeriksa berkas penting yang harus segera ditandatangani. Hingga tidak sadar jika waktu istirahat makan siang pun tiba. Abe segera bangun dari duduknya dan berjalan menghampiri Alvaro. Abe tersenyum saat melihat Alvaro begitu fokus memeriksa berkas tersebut. Mau makan di mana, sayang? Tanya Abe. Alvaro mendongak sedikit menatap wajah Abe, kemudian tersenyum. Kita pesan makanan saja ya, aku malas mau keluar, jawab Alvaro. Oke, terserah kamu saja, ucap Abe. Alvaro kemudian memesan makanan. Seperti biasa, jika Alvaro malas keluar, pasti akan memesan makanan. Alvaro bangkit dan menyeret pelan Abe membawanya ke sofa. Alvaro mengambil minuman jus jeruk kemasan botol di dalam kulkas dan menyerahkannya ke Abe. Terima kasih, ucap Abe sambil mengambil minuman tersebut. Alvaro tahu jika Abe tidak suka minuman bersoda. Jadi Alvaro hanya menyediakan air mineral dan jus buah di dalam kulkas. Pintu ruangan mereka diketuk. Ternyata Dari ingin mengajak mereka makan siang di luar. Namun Alvaro mengatakan jika dia sudah memesan makanan dari restoran terdekat dengan perusahaannya. Alhasil Dari yang pergi ke restoran karena ia sudah terlanjur mengajak Dea. Tidak lama setelah kepergian Dari, pintu ruangan Alvaro kembali diketuk. Ternyata pengantar makanan. Pesanan Anda tuan, ucap kurir tersebut sambil menyerahkan bungkusan kotak makanan kepada Alvaro. Alvaro seperti biasa memberi uang tips pada kurir pengantar makanan tersebut. Dengan senang hati kurir tersebut menerimanya. Rezeki jangan ditolak, pikirnya. Kemudian ia pun berlalu pergi dari situ. Ayo makan, pasti kamu sudah lapar, ajak Alvaro. Alvaro menyerahkan satu kotak makanan kepada Abe. Dan sisanya ada 2, karena Alvaro pesan 3. Tadinya Alvaro ingin pesan untuk Dari juga. Namun ternyata Dari ingin makan di luar bersama sang kekasih. Waktu terus berlalu.
Hingga kini tiba di mana acara pesta pertunangan antara Farel dan Mustika. Abbey sudah bersiap, siap menunggu jemputan datang. Ya, sang Cinderella menunggu pangeran berkudanya datang. Dengan gaun yang ia beli waktu di mall. Dan aksesoris, tas dan juga heels sangat serasi dengan gaun yang Abbey kenakan saat ini. Anak mama sudah cantik, mau kemana? Tanya Sunita yang belum mengetahui jika Abbey akan keluar. Abbey belum sempat memberitahu sang mama, karena tadi pulang kerja ia terburu untuk bersiap-siap. Meskipun dandanannya tidak menor, namun juga akan memakan waktu. Oh iya ma, aku mau menghadiri pesta pertunangan teman kami. Alhamdulillah, akhirnya mereka bersatu juga, ucap Abbey tulus. Jodoh tidak bisa diprediksi atau diramalkan, karena ia adalah ketentuan Allah juga rahasia Allah. Sejauh apapun kita dipisahkan, maka akan kembali dipertemukan walau dengan cara tidak baik sekalipun. Ujar Sunita. Abbey pun mengangguk saja menanggapinya. Tidak berapa lama, mobil Alvaro pun terparkir sempurna di halaman rumah. Kemudian Alvaro keluar dan meminta izin untuk membawa Abbey keluar. Dengan senang hati Sunita mengizinkannya. Sunita tahu, tidak mungkin Alvaro berbuat jahat kepada putrinya. Kemudian keduanya pun pergi setelah mendapat izin dari Sunita. Sunita tersenyum, ternyata putrinya sudah besar. Dan sudah bisa jatuh cinta. Kalau dulu dari kecil selalu jatuh bangun. Apa kamu masih dendam pada Mustika? Tanya Alvaro. Aku tidak pernah dendam dengannya. Dia meminta maaf karena dia merasa bersalah. Dan aku bukan tidak memaafkannya. Hanya saja tidak percaya jika ia bisa berubah begitu cepat. Ya, sejak kejadian waktu itu, mungkin ia sudah sadar. Lagi pula orang yang selama ini ia incar sudah ia dapatkan, ucap Alvaro. Mobil terus melaju, hingga keduanya tiba di hotel tempat berlangsungnya acara. Abbey dan Alvaro berjalan bergandengan tangan. Keduanya menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, malam ini Abbey tampil sangat cantik dari biasanya. Begitu juga dengan Alvaro. Tadi saja Alvaro sempat pangling melihat Abbey. Hanya saja ia tutupi dan memuji Abbey dalam hati. Karena jika Alvaro bilang, kamu cantik sekali hari ini, pasti jawaban Abbey akan berbeda. Mengapa mereka memperhatikan kita? Tanya Abbey polos. Karena kamu cantik, sayang, jawab Alvaro akhirnya. Abbey tersenyum tersipu, jujur ia sangat senang dipuji oleh Alvaro. Abbey mengedarkan pandangannya ke segala arah, seperti mencari sesuatu. Kamu mencari apa sayang? Tanya Alvaro. Aku kok tidak melihat Dea dan Dari. Apa mereka belum datang? Mereka tidak diundang, sayang. Makanya mereka tidak datang. Oh. Abbey pun manggut. Kini saatnya acara dimulai. Kedua orang tua Farel dan orang tua Mustika sedang mengobrol. Mereka terlihat begitu bahagia.
Sementara di atas panggung, MC mengumumkan untuk mereka agar segera bertukar cincin. Orang tua Farel membawa kotak kecil yang akan diberikan kepada Farel untuk Mustika. Sedangkan orang tua Mustika juga membawa kotak kecil untuk Mustika, yang akan diberikan kepada Farel. Baiklah, sekarang kita saksikan pasangan malam ini yang akan segera bertukar cincin. Ucap MC dengan lantang melalui mic. Farel pun menyarungkan cincin ke jari manis Mustika. Kemudian giliran Mustika menyarungkan cincin ke jari Farel. Berikan tepuk tangan kepada pasangan kita malam ini. Dengan bertukarnya cincin, maka resmilah sudah hubungan pertunangan mereka. Ucap MC, suara tepuk tangan pun menggema di ruangan itu. Semua para tamu undangan turut bersuka cita atas pertunangan mereka. Mau kemana? Tanya Alvaro saat Abe hendak maju ke depan. Mau ucapin selamat buat mereka. Dan aku juga sudah siapkan hadiah untuk Mustika, jawab Abe. Hadiah? Kok aku gak tahu? Batin Alvaro. Ternyata tanpa sepengetahuan Alvaro, beberapa hari lalu Abe ke mall sendirian untuk membeli kalung. Meskipun ada notifikasi pengeluaran dari kartu yang Alvaro berikan kepada Abe. Namun Alvaro tidak menanyakan pengeluaran tersebut kepada Abe, karena menurutnya itu sudah milik Abe. Jadi apapun yang Abe beli tidak masalah bagi Alvaro. Selamat ya atas pertunangan kalian, aku turut bahagia untuk kalian. Ucap Abe tulus. Kemudian Mustika memeluk Abe dan menangis. Ia merasa terharu dan juga bersalah selama ini, hanya karena iri dan cemburu kepada Abe. Kamu sudah memaafkanku? Tanya Mustika. Sudahlah, semua sudah berlalu. Yang penting sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jawab Abe, kemudian meleraikan pelukannya. Alvaro bersalaman kepada Farel. Dan mengucapkan selamat kepadanya. Meskipun terlihat kaku, namun tetap memberikan ucapan selamat. Apa ini? Tanya Mustika saat Abe memberikan kotak kecil. Hadiah pertunanganmu, jawab Abe. Boleh kubuka sekarang? Tanyanya. Abe mengangguk. Jangan lihat harganya, jawab Abe. Mustika terperangah saat membuka kotak tersebut, dan kembali memeluk Abe. Air matanya kembali tumpah, lagi Mustika tersentuh. Orang yang diperlakukannya tidak baik di masa lalu. Bahkan tidak membencinya sedikit pun dan menerima maafnya. Aku tidak tahu lagi mau bilang apa, terima kasih. Ucap Mustika. Kemudian Abe dan Alvaro pun turun dari panggung. Melihat hal itu, para tamu undangan lainnya pun ikut naik ke panggung dengan mengantri. Mereka juga memberikan ucapan selamat kepada pasangan malam ini, meskipun tidak membawa hadiah. Namun mereka ikhlas mendoakan pasangan tersebut. Abe menarik Alvaro menuju stand makanan, karena ia sudah lapar.
Abe memilih makanan yang ia inginkan. Alvaro hanya memperhatikan saja. Sayang, kamu tadi tidak makan? Tanya Abe. Ambil lebih, kita makan sepiring berdua saja, jawab Alvaro. Mereka yang mendengar Alvaro seperti itu, begitu mengaguminya. Mereka juga ingin diperlakukan seperti Abe. Namun kekasih atau suami mereka tidak peka sama sekali. Abe dan Alvaro pun makan sepiring berdua. Mereka lagi dan lagi menjadi pusat perhatian. Keharmonisan mereka mengalahkan pasangan di atas panggung. Mereka malah memuji keromantisan Alvaro pada Abe. Mereka memperhatikan kita. Bisik Abe, biarkan saja, lagi pula kita tidak mengganggu mereka. Jawab Alvaro berbisik pula, mereka malah suap-suapan. Seakan dunia hanya milik mereka berdua saja. Beginilah kalau sudah jatuh cinta, tidak kenal tempat. Setelah selesai makan, keduanya pun pamit pulang. Meskipun acara belum selesai. Padahal baru jam 9 malam, sementara besok hari libur. Sebenarnya aku bosan dengan di tengah acara seperti ini. Kata Abe, bagaimana jika resepsi pernikahan kita nanti, pasti akan lebih ramai lagi dari ini. Tanya Alvaro, maksudku menghadiri pesta, jika kita yang mengadakan pesta, pasti beda. Jawab Abe, mereka sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Abe menanyakan tentang hubungan Dari dan Dea. Alvaro menjelaskan jika hubungan mereka tidak ada halangan. Bagus deh kalau begitu, ucap Abe. Iya, siapa yang menghalangi, coba? Dea cuma punya ibu, sedangkan Dari tidak punya siapa. Tanpa terasa keduanya pun tiba di rumah Abe. Abe turun dan melarang Alvaro untuk turun. Malah menyuruh Alvaro untuk langsung pulang. Alvaro melambaikan tangannya saat Abe mulai memasuki rumah. Kebetulan pintu memang tidak dikunci. Setelah Abe masuk, Alvaro pun pergi dari situ. Alvaro tersenyum, ia tidak menyangka akan sebucin ini. Padahal ia sendiri sebelum bertemu Abe sangat sulit untuk jatuh cinta. Ya mungkin itulah yang dinamakan jodoh. Tidak ada yang tahu dan tidak bisa diramalkan. Jika kita tidak berjodoh dengannya, meskipun sudah menikah tetap akan berpisah juga. Namun Alvaro berharap jika Abe lah jodohnya, dan tidak akan jatuh cinta lagi dengan wanita lain selain Abe. Alvaro tiba di mansion. Ternyata sang mama dan papanya belum tidur. Keduanya masih duduk santai di ruang tamu. Ma, Pa, belum tidur? Tanya Alvaro. Belum, masih belum ngantuk. Jawab Billy. Kapan kamu bawa menantu mama kemari? Tanya Ardina. Nanti setelah menikah. Jawab Alvaro, kemudian berjalan menaiki tangga. Ardina melongo mendengar jawaban dari Alvaro. Kemudian ia menoleh ke suaminya, namun sang suami hanya cuek saja. Alvaro merebahkan tubuhnya di atas ranjang, mungkin karena lelah.
Alvaro pun perlahan memejamkan matanya. Keesokan harinya. Seperti biasa Alvaro menjemput Abe. Setelah selesai sarapan, Alvaro langsung berangkat. Tidak lupa berpamitan kepada kedua orang tuanya. Tiba di rumah Abe, ternyata Abe sudah menunggu. Alvaro tersenyum lalu keluar dari mobil dan membuka pintu mobil untuk Abe. Terima kasih, jadi makin sayang deh, ucap Abe. Benarkah? Tanya Alvaro. Kemudian ia merangkul tubuh Abe dan memeluknya. Suara deheman terdengar membuat Alvaro panik seketika. Dan segera melepaskan pelukannya dari Abe. Ma, kami berangkat dulu. Ucap Alvaro tersenyum kikuk. Kemudian ia menghampiri Sunita dan mencium tangannya. Abe tertawa cekikikan. Melihat hal itu Alvaro pun menggelitiki Abe. Sehingga Abe semakin tertawa karena kegelian. Sudah, cukup. Aku gak kuat lagi. Ucap Abe dengan nafas ngos-ngosan. Kemudian mereka pun masuk ke dalam mobil dan segera berangkat ke perusahaan. Alvaro tidak ingin membiarkan Abe berangkat sendiri. Dari sejak kejadian demi kejadian membuatnya semakin overprotektif terhadap Abe. Mungkin karena terlalu cinta dan sayang, Mama memintaku untuk membawamu ke mansion. Ucap Alvaro. Abe menoleh. Kapan? Tanyanya. Kapan kamu bisa? Tanya Alvaro balik. Sebenarnya aku punya rencana minggu ini. Jawab Abe. Ya sudah, berarti setelah habis kerja hari Sabtu, iya? Terserah deh. Tanpa terasa mereka pun tiba di perusahaan. Alvaro memarkirkan mobilnya. Ia berlari kecil mengitari mobil, ia tidak mau Abe keluar duluan. Para karyawan yang melihat perlakuan manis Alvaro pun dibuat baper. Alvaro tidak peduli, malah memamerkan kemesraannya di depan karyawannya. Dulu saja sembunyi, sekarang malah pamer. Orang yang sedang jatuh cinta memang suka aneh. Gak ngangka ya si bos, ternyata sangat manis perlakuannya. Ucap karyawan satu, ya itulah hebatnya orang jatuh cinta. Ujar karyawan dua, apa kalian digaji hanya untuk bergosip? Mereka menoleh ke asal suara. Kemudian mereka menunduk hormat dan segera berlari menuju lift. Dari hanya geleng kepala. Ya, yang menegur mereka adalah Dari. Mereka takut pada Dari. Takut dilaporkan ke bos mereka. Bisa mereka kehilangan pekerjaan. Sayang, apa agendaku hari ini? Tanya Alvaro. Hari ini bos ada meeting dengan pemegang saham jam 3 sore. Jawab Abe. Siapkan berkasnya. Aku mau sebelum meeting dimulai berkasnya sudah selesai. Baik bos, akan saya kerjakan sekarang. Alvaro tersenyum. Ia tahu jika Abe sangat profesional dalam bekerja.
Tidak mencampur adukan pekerjaan dengan urusan pribadi. Tidak salah aku merekrutmu sebagai sekretaris. Batin Alvaro. Tuan, meeting ditunda besok pagi jam 9 pagi. Ucap dari yang tiba masuk. Biasakan mengetuk pintu sebelum masuk. Maaf bos, tuan. Dari pun keluar dari ruangan tersebut. Alvaro melihat Abe masih mengerjakan berkas untuk meeting. Ia ada sedikit kelonggaran waktu. Karena meeting ditunda besok pagi. Jadi Abe tidak perlu terburu-buru. Meskipun demikian, ia tetap akan menyelesaikan sesuai yang diperintahkan. Karena kesibukan bekerja. Abe tidak menyadari jika waktu bergulir begitu cepat. Hingga Alvaro menghampirinya dan mengajaknya untuk makan siang. Temani aku makan siang, Abe mendongak. Jam berapa ini? Jam 11.30, hentikan pekerjaanmu, kita pergi makan siang. Sebentar, Abe pun membereskan meja kerjanya. Setelah selesai barulah ia menggandeng tangan Alvaro. Keduanya memasuki lift. Tidak menyadari jika Dari berlari ke arah mereka. Namun terlambat karena pintu lift sudah tertutup lebih dulu. Tiba di lantai bawah. Semua karyawan sudah istirahat dan pergi ke kantin. Sedangkan satpam yang berjaga di depan gerbang mereka bergantian untuk makan. Alvaro mengendarai mobilnya keluar dari perusahaan. Ia membawa Abe ke sebuah restoran. Semenjak bersama Alvaro, Abe lebih sering makan di restoran. Jika dulu, ia akan berpikir berulang-ulang untuk makan di restoran. Yang tentunya faktor ekonomi untuk mengirit keuangan. Alvaro memarkirkan mobilnya di tempat parkir khusus. Keduanya keluar dari mobil dan memasuki restoran tersebut. Pelayan datang memberikan buku menu kepada mereka. Abe melihat gambar makanan yang ada di buku tersebut. Boleh pesan ini? Tanya Abe menunjuk gambar udang besar. Pesan saja sesukamu, jawab Alvaro. Abe tersenyum sumringah. Kemudian ia memesan udang besar. Alvaro tersenyum senang melihat Abe begitu bahagia. Alvaro juga memesan makanan yang sama. Dan juga menu yang lainnya. Tunggu sebentar ya, Tuan. Ucap pelayan dengan sopan. Kemudian ia berlalu dari situ. Kamu suka udang? Tanya Alvaro. Sangat. Jawab Abe. Alvaro kemudian mengelus kepala Abe dengan lembut. Abe diam saja diperlakukan seperti itu. Tidak berapa lama pesanan mereka pun tiba. Abe terlihat berbinar melihat pesanannya di atas meja. Setelah membaca doa, Abe pun mulai makan. Begitu juga dengan Alvaro. Alvaro membantu Abe membuka cangkang udang. Agar Abe dengan mudah memakannya. Abe pun mengucapkan terima kasih dan melanjutkan makannya. Setelah selesai makan, Alvaro langsung membayar. Langsung kembali ke kantor atau ke kantor saja,
Aku ingin menyelesaikan pekerjaanku secepatnya. Jawab Abe memotong pertanyaan Alvaro. Baiklah, ayo. Sebentar aku ingin ke toilet. Ucap Abe. Alvaro pun mengangguk dan menunggu di mobil. Abe pun berjalan terburu-buru ke toilet. Namun saat hendak masuk, ia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita. Maaf. Ucap Abe. Jalan lihat dong. Maaf, saya benar tidak sengaja. Ucap Abe lagi. Lalu ia berlari kecil masuk ke dalam toilet tanpa menghiraukan wanita itu. Wanita itu mengumpat kesal dan menunggu Abe keluar dari dalam toilet. Ia ingin memberikan pelajaran kepada Abe. Setelah selesai, Abe pun keluar. Abe terkejut karena tiba-tiba seseorang menjambak rambutnya. Apaan ini? Tanya Abe yang mendongak karena rambutnya dijambak. Wanita itu menyeringai. Ia semakin menarik rambut Abe hingga Abe pun merintih kesakitan. Siapa kamu? Aku kan sudah meminta maaf. Kau pikir maaf saja cukup? Aku tidak ada urusan sama kamu. Lepas. Wanita itu semakin menarik rambut Abe. Abe pun tidak tinggal diam. Ia menginjak kaki wanita itu hingga wanita itu menjerit. Kini situasinya berbalik. Abe menarik rambut wanita itu dan menyeretnya masuk ke dalam toilet. Wanita itu menjerit kesakitan. Abe tidak peduli dengan jeritan itu. Aku tidak punya masalah denganmu. Hanya karena aku tidak sengaja menabrakmu. Kau berlaku kasar kepadaku, ucap Abe. Wanita itu merintih kesakitan karena Abe menarik rambutnya dengan kuat. Kemudian Abe pun melepaskan wanita itu. Abe membenarkan rambutnya yang berantakan. Entah apa yang ada di pikiran wanita itu, sehingga ia begitu beringas melawan Abe. Sementara Alvaro yang sudah lama menunggu di mobil pun akhirnya masuk kembali. Alvaro langsung menuju toilet wanita. Sayang, kok lama? Tanya Alvaro. Ada orang gila mengamuk. Hanya gara aku tidak sengaja menabraknya. Jawab Abe. Alvaro masuk ke dalam dan melihat wanita itu meringkuk dengan rambut berantakan. Alvaro mengenali wanita itu, Nyonya Marina. Gumam Alvaro. Ya, Marina adalah istri dari kolega bisnis Alvaro. Marina memang terkenal sombong dan suka membuli orang. Salah sedikit saja ia sudah berang dan menghajar orang itu. Hari ini Abe yang terkena apesnya, kena jambak oleh wanita itu. Kemudian Alvaro pun keluar dan segera pergi dari tempat itu. Ah, sakit kepalaku, gila tuh perempuan, ternyata lebih ganas. Gumam Marina. Kemudian ia bangkit dan berjalan ke arah cermin yang ada di toilet tersebut. Ia menyisir rambutnya yang berantakan. Marina juga melihat kakinya yang bengkak bekas diinjak oleh Abe. Kali ini Marina kena batunya. Biasanya mereka yang dibully tidak berani melawan.
Hanya karena ia nyonya dari keluarga terpandang. Namun kali ini ia salah mencari lawan. Siapa perempuan itu sebenarnya? Mengapa dia kuat sekali? Gumam Marina. Ia berjalan sedikit pincang karena diinjak oleh Abei tadi. Ia sampai melepas heelsnya karena sakit. Setiap berpapasan dengan orang, orang itu memandang heran karena jalannya. Sementara di dalam mobil, Alvaro memandangi Abei. Abei menoleh karena merasa diperhatikan. Aku tidak apa-apa. Ucap Abei seakan tahu kekhawatiran Alvaro padanya. Aku cuma khawatir. Sudah lebih setengah jam aku menunggu. Ujar Alvaro. Jalan, aku masih ada kerjaan. Jika menunggu besok takutnya tidak sempat. Ucap Abei. Mobil Alvaro pun bergerak perlahan keluar dari parkiran. Saat Alvaro keluar dari parkiran, ada mobil yang masuk. Alvaro kurang memperhatikan mobil tersebut. Pria dalam mobil tersebut keluar dengan tergesa-gesa. Dan langsung masuk ke dalam restoran. Ternyata pria itu adalah suami dari Marina. Pasti berkelahi, kan? Tanya pria itu yang bernama Latif. Wanita itu yang menabrakku duluan, jawab Marina. Jangan menyalahkan orang lain jika kesalahannya ada padamu. Sudah berapa kali aku tegaskan, jangan membuli orang lain. Nanti kamu akan dapat balasan. Latif sudah sering menasehati istrinya. Namun tidak pernah digubris sedikit pun. Sampai Latif pun merasa muak dengan sikap istrinya. Bukan baru kali ini kamu menganiaya orang lain. Jika sekali lagi terjadi seperti ini, aku tidak akan ikut campur dan tidak akan peduli lagi, ucap Latif. Jadi kamu menyalahkanku? Jika bukan karena aku, kamu tidak akan berada di posisi sekarang. Maaf Tuan, Nona. Jika ingin bertengkar jangan di restoran kami, ucap pelayan. Bersambung.